Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kitab ini karangan dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Sekarang kita masuk di huruf-huruf ataf. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Huruful atafi bermula ini huruf-huruf ataf. Qala berkata Syekh San Haji di dalam Jurmiyah. Babul atfi, ini satu bab pada menjelaskan tentang ataf. Wa huruful atfi asyaratun, dan bermula huruf-huruf ataf itu ada 10, yang mana saja 10-nya. Wahia al-wawu wal fa'u wa sama wa au wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta, dan hatta fi ba'dil mawadi'i, pada sebagian tempat-tempat. Nah, ini semuanya yang 10 ini nanti ada penjabarannya masing-masing. Kita baca dulu syarahnya. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, lil atfi ma'nayani, bagi ataf itu ada dua makna. Ahaduhuma lugawiyun, bermula yang pertama itu ataf dari segi bahasa. Wal akharu, dan yang lain atau makna yang lainnya itu secara istilahi. Kita masuk satu-satu. Amma maknahu lugatan, adapun maknanya ataf itu secara bahasa, fahuwa, maka dia itu ataf itu artinya al-mailu, yaitu condong. Nah, taqulu, engkau berkata, atafa fulanun ala fulanin. Apa artinya? Yaitu turidu annahu mala, yaitu engkau menginginkan, menghendaki bahwasanya annahu, bahwa fulan itu mala ilaihi, condong fulan itu kepada fulan yang lain. Wa ashfaqa alaihi, dan berkasih sayang lah gitu, atau mengasihinya. Jadi kalau kita sayang kepada seseorang, ya kita condong kepadanya. Itu dari segi bahasa atau lugotnya. Wa ammal atafu fil istilahi, adapun ataf secara istilah itu, fahuwa, maka dia ataf itu kismani, terbagi menjadi dua bagian. Al awalu, bagian pertama namanya atful bayan, ada namanya ataf bayan. Wasani, dan yang kedua atau bagian kedua namanya atfun nasaki, yaitu ataf nasak. Kita masuk pada masing-masing penjelasannya. Jadi fa amma atful bayani, maka adapun ataf bayan itu, fahuwa, maka dia ataf bayan ini at-tabi'u al-jamidu, yaitu satu tabi' yang jamid, yang bukan merupakan isim mustaq. Al-muwaddihu, yang menjelaskan ia tabi' itu, limatbu'ihi, bagi yang diikutinya itu, fil ma'arifi, pada bentuk-bentuk ma'rifatnya. Nah, di sini seperti ada dua definisi di sini. Ini untuk definisi pertamanya, yaitu untuk al-muwaddihu, yang menjelaskan tabi' itu, limatbu'ihi, bagi matbu'nya yang diikutinya, fil ma'arifi, pada ma'rifat, pada bentuk ma'rifat. Al-mukhassisu, lagi yang mentahsiskan. Nah, ini definisi keduanya, yang mentahsiskan ianya tabi' itu lahu, bagi yang diikutinya itu, fin nakirati, pada bentuk-bentuk nakirahnya. Nah, untuk lebih mengerti,
terhadap contohnya, kita lihat contohnya. Untuk lebih mengerti terhadap definisi ini, kita lihat contohnya. Famisalu atfil bayani fil ma'arif. Nah ini maka bermula ini contoh atap bayan pada bentuk-bentuk ma'rifatnya. Ini untuk definisi pertama itu. Ja'ani Muhammadun abuka. Telah datang kepadaku Muhammad. Siapa Muhammad? Yaitu abuka. Nah, jadi i'rabannya ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah nun wiqayah. Ya di sini dhamir muttasil pada mahal nasab menjadi maf'ul. Muhammadun fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Nah, siapa Muhammad itu? Yaitu abuka. Jadi abuka di sini adalah atap bayan bagi lafaz Muhammad. Nah, jadi di sini adanya fabuka, maka lapas abuka ini itu atfu bayanin, adalah atap bayan ala Muhammadin terhadap lapas Muhammad. Wakilahuma ma'rifatun, dan keduanya Muhammad dan abuka ini keduanya ma'rifat. Muhammadun nama orang, abuka ini Muhammadun nama orang, ma'rifat. Abuka di sini ma'rifat juga. Wakilahuma ma'rifatun, kan sudah disebutkan di sini, tetapi abuka di sini ma'rifat karena diidafatkan kepada isim dhamir. Wasani, dan yang kedua, maksudnya ini lapas yang kedua yaitu lapas abuka itu fil misali yang ada pada contoh ini itu muwaddihun, menjelaskan ia abuka itu lil awali bagi lapas yang pertama yaitu Muhammad. Siapa abuka itu? Yaitu Muhammad. Nah itu maksudnya. Nah, wa misaluhu fin nakirati, dan bermula contohnya pada nakirah. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, min ma'in sadidin, dari air. Air apa? Yaitu air nanah. Nah, fasadidin, maka lapat sadidin di sini atfu bayanin, adalah atap bayan alamain terhadap kata atau lapas air itu. Kan air itu masih umum, air apa? Maka ditahsiskan dia seperti definisi di atas, yaitu al-mukhassisu lahu fin nakirati, yang mengkhususkan siapa tabi'nya itulah gitu kepada matbu'nya. Air apa? Kan belum tentu, maka ditahsiskan menjadi air nanah. Wakilahuma nakiratun, dan bermula keduanya ma' dan sadid ini bentuknya nakirah. Wasani fil misali mukhassisun lil awali. Jadi lapas sadidin itu pada contoh ini mentahsis lil awali bagi lapas yang pertama yaitu ma' di sini. Wa amma atfun nasaqi, dan adapun atap nasaq, fahuwa maka dia atap nasaq at-tabi'u, yaitu satu tabi' alladzi, yang ia tabi' itu yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi, yang menengahi di antara tabi' dan matbu'nya. Ahadul hurufil asyarati, oleh salah satu huruf yang 10. Ahadu fa'il dari yatawassatu. Wa hadhil hurufu hiya, dan bermula huruf-huruf yang 10 itu hiya, yaitu pertama al-wawu. Nah, jadi ini namanya 10 huruf atap yang disebutkan di jurumnya itu ini dijabarkan di sini masing-masingnya. Nah, mana saja? Yaitu pertama al-wawu. Jadi wawu ini paling terkenal ia menjadi huruf atap. Wahya limutlaqil jam'i, dia huruf atap wawu ini untuk mutlak mengumpulkan. Fa yu'tafu biha al-mutaqarinani. Nah, maka diatapkan dengan wawu ini akan dua yang beriring-iring. Contohnya ja'a Muhammadun wa Aliyun idza kana maji'uhuma ma'an. Contohnya adalah ja'a, telah datanglah Muhammad, wa Aliyun, dan Ali. Nah, jadi di sini contoh ini mafhumnya, yaitu apabila ada datangnya keduanya Muhammad dan Ali itu bersamaan, yaitu kita tidak tahu siapa yang lebih dahulu karena dia di sini bersamaan, yaitu untuk mutlak mengumpulkan lah gitu bersama-sama di sini.
Wa yu'tafu biha, dan diatapkan dengannya waw ini as-sabiqu akan yang datang dulu alal mutaakhiri, atas yang telat. Jadi waw ini bisa untuk untuk bersama-sama datang, atau diatapkan juga dengan waw ini orang yang lebih dahulu datang terhadap yang lebih akhir. Contohnya ja'a aliyun wa mahmudun idza kana maji'u mahmudin sabiqan ala maji'i aliyin. Ini bisa ditaruh di awal, bisa ditaruh di akhir. Nah, di sini contoh ini, atau kita tadi belum i'rab, ja'a fi'il madhi Muhammadin fa'il, ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah, Muhammadin fa'il, marfu' tanda rafa dhammah, waw atap. Jadi Muhammadun jadi matbu', aliyun jadi tabi'nya di sini. Nah, makanya itulah tadi ada definisinya, yaitu ya tawasatu, yang tabi' itu di antara tabi' dan matbu'nya itu ada yang menengahi, yaitu salah satu dari huruf yang 10. Nah, waw ini ada di tengah-tengah di antara matbu' Muhammad dan Ali jadi tabi'nya. Nah, seperti itu. Waw atap, aliyun tabi'nya. Iza kana maji'u Mahmudin sabiqan ala maji'i Ali. Itu apabila datangnya Mahmud terlebih dahulu terhadap datangnya Ali. Wa yu'tafu biha al-mutaakhir, dan diatapkan juga dengan waw ini atas orang yang lebih akhir datang, ala sabiqi atas orang yang lebih dahulu. Contohnya ja'a aliyun wa Muhammadun. Idza kana maji'u Muhammadin, apabila ada datangnya si Muhammad mutaakhiran, itu lebih telat an maji'i aliyin, dari datangnya si Ali. Nah, itu untuk atap waw. Selanjutnya al-fa'u, yaitu atap fa. Al-fa'u wahiyya, dia fa ini litartibi wa ta'kibi, yaitu untuk tartib dan ta'kib, mengiring lah, beriring-iring lah gitu. Wa makna tartibi, dan bermula arti tertib, an-nasaniya, bahwasanya yang kedua dia itu yang kedua ba'dal awali, dari setelah yang pertama. As-saniyah ba'dal awali, yaitu kedua dari posisi yang ada sudah pertama lah gitu. Nah, sedangkan wa makna ta'kibi, dan arti ta'kib, annahu aqibuhu, yaitu mengiringinya bila muhlatin, dengan tanpa ada jeda. Jadi langsung lah gitu, tanpa ada jeda. Contohnya qadimal fursanu fal musyadu, datanglah para penunggang kuda itu, lalu kemudian datanglah tanpa ada jeda gini kan, datanglah para pasukan pejalan kaki. Jadi tidak ada jedanya di sini. Jadi qadima fi'il madhi mabni di atas fathah, al-fursanu fa'il marfu' tanda rafa dhammah. Fa di sini huruf atap. Fa di sini menunjukkan bahwa tidak ada jeda antara datangnya fursan dan musyad. Itu musyad di sini atap kepada fursan. Idza kana, ini dia mafhumnya, idza kana maji'ul fursan sabiqan, jika ada datangnya para penunggang kuda itu sabiqan, lebih dahulu ketimbang para pejalan kaki. Walam yakun baina qudumil fariqaini muhlatun. Jadi tidak ada di antara kedatangan kedua kelompok ini itu jeda. Jadi langsung-langsungan lah gitu. Nah, ini berbeda dengan summa. Summa wahya, dia huruf atap summa ini litartibi. Jadi untuk tartib juga sama dengan fa di atas, tapi ma'an tarahi, berserta ada jedanya. Bahkan bisa jauh jedanya. Wa makna tartibi qad sabaqa, dan arti tartib itu sudah dijelaskan di atas, yaitu nomor 2 ini. An-nasaniyah ba'dal awali, itu tartib itu yang kedua itu setelah yang pertama. Namanya juga tartib. Nah, gitu. Wa makna tarahi, dan arti tarahi, anna bainal awali wasani mulatun, yaitu arti tarahi di antara pihak pertama atau pihak kedua lah gitu kan, ada jeda. Contohnya arsalallahu Musa, Allah telah mengutus akan Musa, kemudian ada jedanya, summa Isa, kemudian mengutus Nabi Isa. Bahkan ini
banyak sekali jeda waktunya, ini kan ribuan tahun mungkin. Summa Muhammadan, kemudian Allah mengutus akan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Arsala fi'il madi mabni di atas fathah, Allah fa'il marfu' tanda rafa dhammah, Musa di sini maf'ul mansub tanda nasab fathah yang ditakdirkan di atas alif, mana min zuriha yaitu uzur. Mencegah dari tampaknya itu adalah uzur. Summa ini huruf atap, yaitu faedahnya litartib ma'at tarakhi. Isa di sini atap kepada Musa. Summa, jadi sama dengan summa yang pertama. Muhammadan atap kepada Musa juga. Alaihi wassalatu wassalam. Ini tak perlu kita i'rab. 4. Au atap au. Wa huwa litakhyiri awil ibahati. Jadi au ini untuk faedahnya untuk takhir, memberikan opsional, awil ibahati atau pembolehan. Di sini nanti dijelaskan. Wal farqu bainahuma, dan bermula perbedaan di antara keduanya takhir dan ibahah itu anna takhira, bahwasanya takhyir itu la yajuzu ma'ahul jam'u, itu tidak boleh bersamanya itu mengumpulkan. Wal ibahatu, dan sedangkan ibahah itu ya juzu ma'aha al-jam'u, itu boleh bersamanya ibahah itu adalah mengumpulkan. Fa misalu takhir, maka bermula contoh takhir. Tazawwaj Hindan au ukhtaha, nikahilah olehmu Hindan akan Hindun, au ukhtaha atau saudarinya Hindun. Jadi di sini kan tidak boleh mengumpulkan, sesuai definisinya takhir itu nikahi Hindun atau saudaranya, tidak boleh dua-duanya dinikahin. Tazawwaj fi'il amar, di sini domainnya kembali kepada anta. Tazawwaj, nikahilah. Jadi di sini Hindan jadi maf'ulnya di sini. Maf'ul mansub tanda nasab fathah. Au di sini huruf atap litakhyir, yaitu takhirnya itu tidak boleh mengumpulkan. Jadi pilihlah Hindun atau saudarinya Hindun. Seperti itu. Jangan dipilih dua-duanya, tidak boleh. Wa misalul ibahati, dan contoh ibahah. Jadi ini kalau ibahah ini kan boleh mengumpulkan. Kalau takhir tidak boleh. Udrusul fiqha awin nahwa, pelajarilah olehmu akan fikih dan ilmu nahwu. Jadi boleh pelajari fikih sekaligus belajar nahwu. Jadi dua-duanya boleh mengumpulkannya. Jadi udrus di sini fi'il amar mabni di atas sukun sebenarnya, tetapi di sini diharakati dengan kasrah agar takhallus min iltiqa'i sakinain. Akhirnya kembali kepada anta, al-fiqha maf'ul mansub tanda nasab fathah. Au huruf atap ini untuk ibahah, an-nahwa atap kepada fiqha, seperti itu. Fa inna ladaika minasyar'i dalilan, maka sungguh di sisimu itu daripada syara' itu dalilan, ada dalil ala annahu, bahwasanya la yajuzul jam'u, tidak bolehlah Allah mengumpulkan baina Hindin wa ukhtiha, di antara Hindun dan saudaranya Hindun, bizawaji untuk dinikahi. Jadi ini penjelasan untuk contoh yang pertama. Wala tasyukku, dan tidaklah engkau ragu fi annahu, nah ini contoh yang kedua, pada bahwasanya yajuzul jam'u, bolehlah Allah mengumpulkan bainal fiqhi, di antara ilmu fikih, wan nahwi, dan ilmu nahwu, bidirasat, untuk dipelajari. Ini untuk penjelasan contoh yang kedua. Nomor 5, am, huruf atap am. Wahia, dia atap am ini litalabit ta'yin, yaitu untuk meminta ditentukan, penentuan ba'da hamzatil istifhami, yang ada setelah ada hamzah istifham. Contohnya ada rastal fiqha, kan di sini ada hamzah istifhamnya. Apakah engkau mempelajari al-fiqha akan fikih, amin nahwa, ataupun engkau mempelajari nahwu. Jadi minta ditentukan apakah fikih ataupun nahwu. Nah, seperti itu. Jadi di sini hamzah istifham, darasta fi'il fa'il, al-fiqha di sini maf'ul mansub tanda nasab fathah. Am di sini huruf atap, fungsinya li talabit ta'yin, yaitu untuk menentukan, ditentukan. Minta ditentukan lah gitu. An-nahwa atap kepada fiqha. Ini yang kelima, yang keenam sekarang.
imma. Nah ini yang bermasalah imma ini. Bisyarti dengan syarat antus baka bimisliha, yaitu didahulukan oleh imma yang lain. Jadi ada dua imma. Imma ini jadi huruf ataf jika didahulukan oleh imma yang lain. Wahya dan dia imma itu mislu au, itu sama dengan ataf au fil maknayaini. Pada makna keduanya. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, fashuddul wasaqa fa imma manam ba'du wa imma fida. Nah, fashuddul wasaq, maka kencangkanlah akan ikatan. Jadi mungkin maksudnya tawanlah mereka. Fa imma, nah imma pertamanya ini untuk imma fasihah namanya. Nah, dan imma yang kedua itu huruf atafnya. Tetapi di sini ada yang mengatakan kalau imma huruf ataf, waw itu apa? Nah, jadi waw itu sebenarnya kan huruf ataf juga. Apakah ada ataf yang bertemu dengan ataf langsung, waw dan imma? Nah, seperti itu. Nahu, dan contohnya yang lain, tazawwaj, nikahilah olehmu imma hindan, terkadang atau akan hindun lah gitu, hindun wa imma ukhtuha, atau engkau nikahi saudaranya. Nah, seperti itu. Nah, jadi imma ini yang menjadi masalah. Ada yang mengatakan bahwa imma itu bukan huruf ataf. Yang jadi huruf ataf di sini itu ya waw ini, bukan imma. Yang ketujuh, bal wahya lil idrab, itu untuk berpaling. Wa maknahu, dan maknanya bal itu ja'lu ma qablaha, menjadikan ia bal itu akan ma yang ada sebelumnya ma itu yang ada sebelumnya bal itu fi hukmil maskuti anhu, pada hukum yang didiamkan darinya. Ini untuk lebih paham lagi, contohnya ini, ma ja'a Muhammadin bal bakrun, tidaklah datang si Muhammad. Nah, karena bukan bal bakar, akan tetapi bakar yang datang. Jadi didiamkan Muhammad itu karena yang bukan datang itu bukan Muhammad, tetapi bakrun. Ma ja'a. Jadi ma manafi, ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah, Muhammadun fa'il marfu' tanda rafa' dhamma. Bal di sini untuk idrab, lil idrab, untuk berpaling. Nah, bakrun di sini atau balnya kan bal atapnya lil idrab. Bakrun matap kepada Muhammadun. Yang didiamkan itu Muhammadun. Jadi kan berpaling dari yang Muhammad tadi disebut, berpaling kepada bakar. Karena sudah berpaling maka didiamkan. Wa yushtaratu, dan disyaratkan lil atfi, bagi atap biha dengan bal ini, syartani, itu dua syarat. Al awal yaitu ayakunal ma'tufu biha, ada bahwasanya yang diatapkan dengan bal ini mufradan, itu bentuknya mufrad, la jumlatan, bukan berbentuk jumlah. Wasani, dan syarat yang kedua, alla yasbiquha istifham, itu tidak didahulukan oleh istifham. Tidak didahului oleh istifham. Misalnya hal ja'a Muhammadun bal bakrun, apakah telah datang Muhammadun tetapi bakar, seperti itu ya, jangan didahulukan seperti itu. Kalau didahului oleh hal, misalnya kan istifham, hal ja'a Muhammadun bal bakrun, kan tidak cocok jadinya, seperti itu. Kedelapan, la, itu wahia, dan dialah itu tanfi, menafikan, amma, dari ma ba'daha, dari sesuatu yang ada setelahnya, lah itu nafsal hukmi, akan dirinya hukum, allazi sabata lima qablaha, yang tetaplah bagi sesuatu yang ada sebelumnya itu. Jadi dia itu menafikan apa yang ada setelahnya. Contohnya nih ya, ja'a bakrun la khalidun, datanglah bakar la khalidun. Jadi yang datang itu bakar, la khalidun, bukan Khalid. Jadi dia itu menafikan apa yang setelah la, yaitu Khalid ini. Datang bakar la Khalid, bukan Khalidnya. Jadi Khalid itu dinafikan. Khalid itu jatuh setelah la. Nah, itu maksudnya.
9 lakin, belum kita i'rab. Ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah, baku dan fa'il ja'a marfu' ada rafa dhamma. La huruf nafi, Khalidun tetap kepada bakurun. 9 lakin, wahia dia lakin tadullu ala taqriri hukmi ma qablaha, itu menetapkan hukum akan ma qablaha yang ada sebelumnya. Lakin wa isbatu diddihi, dan menetapkan lawannya lagi itu kan, lima ba'daha yang ada setelahnya. Ini contohnya la uhibbul kusala. Kan ini dia tuh menetapkan hukum sebelum, yaitu aku tidak mencintai kusala, orang-orang malas. Lakin akan tetapi mujtahidin, dia itu menyukai orang yang bersungguh-sungguh. Dia itu menetapkan sebelumnya lakin ini, apa sebelum lakin, yaitu tidak mencintai kusala. Dia itu menetapkan, tidak dibuang, tidak dipalingkan atau tidak didiamkan lah gitu, seperti di atas itu. Jadi tetap diakui lah gitu. Ia tidak mencintai orang yang malas. Tetapi dia juga menetapkan lawannya. Apa lawannya? Yaitu mujtahidin. Akan tetapi yaitu menyukai orang-orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh lawannya ya orang pemalas lah gitu, seperti itu. Jadi awal sebelum dan setelahnya lakin itu ditetapkan lah gitu. Wa yustaratu ayasbiqaha, dan disyaratkan untuk yasbiqaha, yusbiqaha, untuk didahulukan, yasbiquha itu mendahului la itu oleh nafiyun au nahyun, nafi ataupun nahi. Wa ayyakun al ma'tufu biha mufradan, ada hendaknya yang diatapkan dengannya lakin itu berbentuk mufrad. Wa an la tasbiquhal wawu, dan tidak didahului oleh wawu. Jadi jangan didahului wawu walakin lah gitu kan. Yang terakhir ini hatta wahya litadriji wal ghayati. Ini tadrij ini artinya masuk pelan-pelan lah gitu. Di sini adanya. Wa tadriju huwa dalatu. Tadrij itu adalah dia yang menunjukkan atas inqidha'il hukmi, itu berlalunya lah gitu, berlakunya hukum syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Nahu yamutun nasu hatta al-anbiya, matilah para orang-orang itu, bahkan para nabi. Jadi meninggal orang-orang. Jadi yamutu fi'il mudhari marfu' ada rafa dhammah, annasu fa'il marfu' ada rafa dhammah. Hatta di sini huruf atap, litadrij lah gitu, al-anbiya atap kepada annasu. Mata'ti hatta, dan masuklah hatta wata'ti hatta, dan datanglah hatta itu artinya terkadang lah gitu kan, datang hatta itu ibtidaiyatan, sebagai ibtidaiyah, ghairu atifatin, bukan sebagai huruf ataf seperti di atas. Idza kana ma ba'daha jumlatan, jika ada setelahnya itu jumlah. Contohnya ja'a ashabuna, datanglah sahabat-sahabat kami, hatta Khalidun hadirun. Arti ini hatta di sini ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah, ashabuna fi'il ja'a fa'il marfu' ada rafa' dhammah, ashabu mudhaf. Nah di sini dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar mudhafun ilaih. Hatta ibtidaiyah, Khalidun mubtada, hadirun khabar. Wa ta'ti jaratan, dan datang ia, terkadang juga datang ia hatta itu menjadi huruf jar. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah hatta matla'il fajri, hingga terbitlah fajar. Jadi hatta di sini huruf jar jadinya, matla'i majrur dengan hatta, matla'i mudhaf, al fajri mudhafun ilaih. Nah walihada, karena itulah qala al mu'allif, berkata mu'allif, wa hatta fi ba'dil mawadi'i, dan hatta menjadi huruf ataf pada beberapa tempat. Jadi hatta ini masuk ke beberapa tempat juga yang lain soalnya.
Nah, ini tentang huruf-huruf atop, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.